Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 219. Setelah mengatakan itu, Meng Ling memanggil dua murid yang tersisa di sampingnya, berjalan ke arah bola kristal, dan mulai menguji. 7 sinar cahaya lagi. Melihat hasil tes Renjing Guanyu dan Sao Pengsiang, semua orang kembali terkejut. Meskipun keduanya merupakan 7 sinar cahaya, keduanya lebih terang dan lebih tajam daripada milik Do Suefeng. Tidak ada keraguan bahwa bakat mereka berada di atas bakat Zheng Ani. Adik perempuan, sepertinya kamu kalah lagi. Sebelumnya, kamu berjanji bisa mengalahkanku. Tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Murid baru yang kamu terima ini sepertinya agak melenceng. Bukankah hanya karena bakatnya yang kurang? Apa yang bisa dibanggakan? Kata Zheng Ani tidak yakin. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa adik perempuanku memiliki selera yang buruk. Jika ini terus berlanjut, diperkirakan dalam beberapa tahun, Sekte Yunsui ini akan menjadi tempat berkumpulnya sampah. Bukan. Bagi kita berlatih di lingkungan seperti itu hanyalah menyia-nyiakan bakat kita, kata Do Suefeng dengan ekspresi arogan. Xiao Yun memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia berpikir bahwa menemukan seorang jenius seperti Ani akan membantunya menyelamatkan wajahnya di sekte tersebut. Tapi saya tidak menduganya. Dia benar-benar menemukan seorang murid dengan bakat jahat. Jangan berpuas diri. Meskipun bakatku tidak sebaik kamu, tuanku lebih buruk dari kamu. Menguasai. Kata-kata Zheng Ani mengejutkan semua orang yang hadir. Sekarang dia telah menjadi anggota Sekte Yunsui, gurunya adalah Xiao Yun. Guru yang saya bicarakan adalah yang di sebelah saya. Dia adalah guru yang mengajari saya cara mengemudi, dan dia juga murid dari saudari Yun. Bakatnya pasti lebih baik dari Anda. Su Chen mengerutkan kening dan hendak membalas. Dia tidak ingin orang lain salah paham bahwa dia adalah murid Xiao Yun. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang layak menjadi tuan bagi diri Anda sendiri. Namun, sebelum Su Chen dapat berbicara, Xiao Yun di sampingnya berkata, Ani, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menerima dia sebagai muridku? Xiao Yun sudah jadi gila. Karena dia tidak bisa bersaing dengan Meng Ling, dia sudah dipermalukan. Dia tidak menyangka muridnya sendiri akan mengatakan hal seperti itu lagi. Dia adalah orang biasa yang bahkan tidak memiliki fluktuasi mental. Jika dia mengikuti penilaian, dia bahkan tidak akan melihat secercah cahaya pun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Do Suefeng dan yang lainnya? Yang itu super jenius dengan 7 sinar cahaya. Haha, kakak muda Ani, kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah master yang mengajarimu cara mengemudi. Dia hanyalah orang biasa, dan kami di sini untuk menilai bakat kultivasi, dan kamu sebenarnya mengatakan bahwa bakatnya lebih baik daripada milikku. Adik laki-laki, kamu bukankah itu mempermalukan diri sendiri? Siapa bilang kami mempermalukan diri sendiri? Bakat tuanku lebih baik darimu. Xiao Yun memegangi dahinya kesakitan, tidak tahu harus berkata apa. Gadis yang ingin diucapkan Ani, dan dia tidak punya kesempatan untuk menyela. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Bagaimana menurutmu? Oke, kamu ingin bertaruh apa? Aku belum pernah takut pada siapapun sebelumnya. Jika kamu kalah, ikutlah denganku malam ini. Kata Xiang Junliang sambil tersenyum. Tidak masalah. Zheng Ani setuju tanpa ragu-ragu karena dia sangat percaya pada Su Chen. Jika kalah, naiklah ke sini 3 kali dan menggonggong seperti anjing saat mendaki. Xiang Junliang dan yang lainnya saling memandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia tidak menyangka Zheng Ani akan mengajukan permintaan yang kekanak-kanakan seperti itu. Setelah itu, Xiang Junliang setuju tanpa berpikir panjang. Tidak masalah, mari kita bandingkan. Ketika Xiao Yun mendengar tentang pertaruhan di antara mereka, dia sudah hampir menangis. Apa yang sebenarnya dipikirkan Ani? Dia sebenarnya menyetujui taruhan seperti itu. Orang bernama Su Chen itu sama sekali tidak punya kelebihan kecuali tampan. Bagaimana mungkin dia bisa lebih baik dari Do Suefeng dan yang lainnya? Xiao Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menganggap perilaku Zheng Ani sebagai pemujaan idola seorang gadis. Percaya secara membabi buta bahwa Su Chen pandai dalam segala hal, dia mengabaikan kenyataan kejam. Ani Junior Sister, karena kamu sudah setuju, biarkan dia ikut ujian. Kami tidak sabar menunggu. Xiang Junliang dan yang lainnya tertawa dan berkata, Tuan, saya serahkan masalah ini kepada Anda, beri mereka warna dan lihat. Su Chen tidak menjawab, tetapi berjalan ke arah bola kristal dan melihatnya, menganggapnya cukup menarik. Xiao Yun, ada apa denganmu? Kamu benar-benar menerima seseorang tanpa fluktuasi mental sebagai murid tertutup. Ma Fanying berkata dengan ekspresi tidak senang. Saya tidak. Sebelum Xiao Yun selesai berbicara, dia disela oleh seseorang di sampingnya. Kurasa itu karena anak laki-laki itu tampan, jadi aku memberinya pintu belakang dan ingin tetap di sisiku. Mungkin. Kakak, sebaiknya kamu memperhatikan sikap kata-katamu. Aku, Xiao Yun, bukan orang seperti itu. Oke, berhentilah berdebat.
Karena masih ada orang luar, Ma Fanying menghentikannya tepat waktu dan berkata, Xiao Yun, mengingat berbagai penampilanmu, mulai hari ini, kamu akan menarik kualifikasimu untuk merekrut murid secara mandiri dan merenungkannya di masa depan. Paman, kamu tidak bisa melakukan ini, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Xiao Yun segera membalas, kalau begitu Su Chen sama sekali tidak. Oke, berhenti bicara, aku sudah memutuskan. Melihat Xiao Yun kehilangan kualifikasi untuk merekrut murid, Meng Ling mencibir dan berpikir. Kamu bahkan berani membawa sampah tanpa gejolak mental ke dalam sekte. Kamu benar-benar mencari masalah. Deng dengungan. Saat beberapa orang sedang berbicara, mereka mendengar suara tidak nyaman datang dari bola kristal. Semua orang yang hadir menoleh. Saya terkejut saat mengetahui bahwa bola kristal itu benar-benar meledak dengan sinar cahaya. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, nila, ungu, merah muda, putih, abu-abu. Sebanyak 10 sinar cahaya naik ke langit, menyingkirkan awan dan kabut di langit, seperti anak panah yang tajam, ia merobek lubang di langit dan memancarkan secercah cahaya. Suara, celepuk. Ma Fanying, yang bertugas mengawasi ujian, langsung jatuh ke tanah. Ini, bagaimana ini mungkin? Bakatnya sebenarnya bisa menginspirasi 10 sinar cahaya. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Tontonan indah ini cukup mengejutkan mereka hingga tidak bisa berkata-kata. 10 sinar cahaya. Xiao Yun dan Meng Ling bergumam pada diri mereka sendiri, dengan bakat seperti itu, mereka cukup untuk disebut sebagai yang terpilih. Dibandingkan dengan dia, murid lainnya hanyalah sampah. Perlahan-lahan meletakkan tangannya, Su Chen tersenyum dan berkata, kalian cukup menarik. Haha, Tuan, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar dapat menginspirasi 10 sinar cahaya. Orang-orang memujamu. Kata Zheng Ani sambil terbang. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Su Chen berkata dengan tenang. Saat ini, Zheng Ani menoleh ke Xiang Junliang dan berkata, Tuanku menang, kamu bisa memenuhi janjimu. Bab 220. Mendengar ini, Meng Ling, Xiang Junliang dan lainnya tampak sangat malu. Sekarang, banyak sekali orang yang hadir. Jika Anda membiarkan mereka merangkak di tanah 3 kali dan menggonggong seperti anjing, Anda akan kehilangan muka. Batuk, batuk, batuk. Meng Ling terbatuk dengan canggung dan berkata, bagaimanapun, kalian akan menjadi saudara di sekte yang sama di masa depan. Jika tidak, lupakan masalah ini. Tidak perlu memutuskan persahabatan karena masalah sepele ini. Kamu tidak ingin melanggar kontrak, kan? Biar ku beritahu, ada begitu banyak orang yang menonton. Sebagai anggota sekte Yun Sui, jika kamu mengingkari janjimu kepada orang lain, maka kamu tidak punya wajah untuk merekrut murid. Zheng Ani tidak takut pada langit atau bumi dan mencubit pinggangnya dan berkata, bagaimanapun, sekte Yun Sui juga merupakan sekte terkenal, jadi kami tidak bisa menepati janji kami. Benarkah? Kata-kata tidak berarti apa yang diucapkan, dan sekte dunia tersembunyi tidak lebih dari itu. Mendengar komentar orang lain, wajah Meng Ling menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan kebencian. Junliang, karena kamu kalah, penuhi janjimu. Wajah Xiang Junliang dan yang lainnya memerah. Jika mereka meniru gonggongan anjing di depan banyak orang, maka mereka tidak harus menjadi manusia di masa depan. Namun, sekarang kami telah mencapai titik ini, kami tidak dapat lagi memenuhi janji kami. Setelah menatap Su Chen dengan kejam, Xiang Junliang mendengus dingin. Tunggu saja aku. Setelah mengatakan itu, Xiang Junliang, Dou Suefeng dan yang lainnya memanjat mengelilingi alun-alun 3 kali dan meniru gonggongan anjing. Setelah itu, kecuali murid-murid yang lulus ujian, semua orang diusir. Ma Fanying menghampiri Xiao Yun sambil tersenyum. Xiao Yun, pamanku salah menyalahkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan menerima seorang jenius yang tiada taranya sebagai muridmu. Bahkan aku tidak bisa membandingkanmu dengan visi seperti itu. Ini. Xiao Yun sedikit malu karena dia sama sekali tidak menganggap Su Chen sebagai muridnya. Itu hanyalah seekor kucing buta yang bertemu dengan tikus mati dan mengambil harta karun itu. Tapi Xiao Yun tidak berniat mengakuinya. Setelah menerima murid yang baik, statusnya di sekte akan setinggi kakak perempuan seniornya di masa depan. Sangat menyenangkan hanya dengan memikirkannya. Jangan salah paham, aku bukan muridnya, aku di sini hanya untuk jalan-jalan. Dahi. Xiao Yun tampak malu dan menatap Su Chen dengan tatapan buruk. Meski dia bukan muridku, kenapa dia mengatakannya terus terang? Apakah Anda tidak puas menemukan master cantik untuk Anda? Tanda seru. Tanda seru. Xiao Yun sangat marah sehingga dia benar-benar tidak menyelamatkan mukanya sendiri. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Meskipun Xiao Yun sangat marah sampai mati, Meng Ling sangat senang. Karena Su Chen bukan murid Xiao Yun, maka dia memiliki kesempatan untuk membawanya ke bawah sayapnya. Dengan bakatnya, tidak menjadi masalah untuk menjadi pemimpin sekte Yun Sui di masa depan. Dengan cara ini, statusku juga akan naik. Oke, tidak masalah apakah kamu murid Xiao Yun atau bukan. Selama kami memilikimu, sekte Yun Sui akan memiliki harapan. Ketika 4 sekte besar bersaing lusa, mereka akan bisa pamer. Petik 2.
Persaingan antara 4 sekte besar. Zheng Ani bertanya dengan bingung. Dia mendengar Xiao Yun mengatakannya kemarin, tapi dia tidak menganggapnya serius dan siap bertanya apa yang sedang terjadi. Jika menarik, pergilah dan ikut bersenang-senang. Pokoknya, ini hanya waktu senggang. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa ada 4 sekte di Gunung Xingyun, dan sekte Yun Sui kami adalah salah satunya. Saat ini setiap tahun, keempat sekte akan mengadakan arena, yang disebut kompetisi seni bela diri 4 sekte, untuk bersaing. Keterampilan, kata Ma Fanying. Bagaimana dengan kinerja sekte Yun Sui setiap tahun? Zheng Ani bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini. Ma Fanying terbatuk beberapa kali dan berkata dengan tenang. Sebenarnya, hasil sekte Yun Sui cukup bagus, dan mendapat peringkat keempat setiap tahun. Wajah Zheng Ani penuh dengan garis-garis hitam. Hei, totalnya hanya ada 4 sekte, dan mereka mendapat tempat keempat setiap tahun. Hasil yang bagus, ini jelas yang terakhir. Sebenarnya, kamu tidak bisa mengatakan itu. Di Gunung Xingyun ini, ada sebuah perusahaan bernama Pavilion Beidou. Mereka dan kita adalah saudara yang tidak dapat dipisahkan. Mereka hanya mengalahkan kita dengan selisih tipis setiap tahun. Jika kita bekerja keras tahun ini, kita bisa berjuang untuk tempat ketiga. Titik. Ma Fanying berkata dengan serius. Apakah kamu masih memiliki potensi? Bagaimanapun, kamu adalah sekte yang tertutup. Kamu tidak ingin bersaing untuk tempat pertama, tetapi kamu benar-benar bersaing untuk tempat ketiga. Sungguh mengesankan. Zheng Ani memutar matanya dan berkata, Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sekte yang menduduki peringkat pertama dan kedua masing-masing adalah Sekte Brahma dan Sekte Uya. Kedua sekte ini adalah sekte besar yang telah ada selama ratusan tahun. Kekuatan mereka dan fondasi Sekte Yun Sui kami benar-benar tak tertandingi, jadi yang bisa kami perebutkan hanyalah tempat ketiga. Apakah ada hadiah untuk tempat ketiga? Zheng Ani bertanya. Tentu saja akan ada. Jika Anda mendapatkan hasil 3 teratas dalam 4 seni bela diri, maka Anda bisa pergi ke platform Xingyun untuk berlatih. Ini adalah tanah harta karun Feng Shui. Jika Anda bisa pergi ke sana untuk berlatih, kekuatan Anda akan terjadi peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi kami berupaya mencapai posisi ketiga setiap tahunnya, namun mengalami sedikit kegagalan setiap tahunnya. Maka tidak perlu takut hari ini. Dengan bantuan tuanku, memenangkan tempat pertama tidak akan menjadi masalah. Mendengar perkataan Zheng Ani, yang lain hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Anggap saja ini sebagai semacam pemujaan buta. Pada tahun-tahun sebelumnya, apakah itu Sekte Brahma atau Sekte Uya, murid pertama yang mereka kirim semuanya berada di alam transformasi. Bahkan jika bakat Su Chen bagus, mustahil untuk mengalahkan mereka saat ini. Sekte Yun Sui mungkin harus menunggu beberapa tahun sebelum dapat membawa kejayaan dan kemakmuran. Karena penilaian baru saja berakhir, Sekte Yun Sui tidak mengatur hal-hal lain, dan berencana menunggu hingga 4 kompetisi seni bela diri selesai untuk membuat pengaturan terpadu. Setidaknya Anda harus membiasakan diri dengan lingkungan di sini terlebih dahulu. Tuan, Saudari Yun berkata bahwa kita boleh tinggal di sini, atau kita dapat memilih untuk kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Chen berpikir sejenak dan berkata, tinggallah di sini selama 1 malam. Ada beberapa hal yang harus aku tangani. Oke, aku akan mendengarkanmu. Setelah makan malam, Su Chen hendak pergi ke teras Xingyun untuk melihat-lihat. Meskipun aku tidak yakin apakah itu tempat yang kucari, tidak ada ruginya berkeliling. Menurut arahan yang disebutkan Ma Fanying sebelumnya, Su Chen mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus dan bergegas ke lokasi Menara Nebula. Terlebih lagi, saat mendekati Nebula Terrace, wajah Su Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena di dekat platform Nebula, seseorang dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan bintang, yang jauh lebih kuat dibandingkan di tempat lain. Sepertinya inilah tempat yang Anda cari. Siapa kamu? Sekarang adalah waktu pelatihan di Pavilion Beidou kami. Orang luar tidak diizinkan masuk. Bersambung.